Halo, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Istiqomah. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada hari ini kita akan belajar materi tema 4, yaitu tentang organ peredaran darah manusia. Untuk itu, simak video ini dengan baik ya. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang sistem peredaran darah manusia. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari organ pencernaan manusia. Proses pencernaan menghasilkan sari makanan. Sari makanan ini akan diedarkan ke seluruh tubuh. Sari makanan diedarkan ke seluruh tubuh oleh sistem peredaran darah. Darah juga berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Sistem peredaran darah meliputi yang pertama, darah, yang kedua, jantung, yang ketiga, pembuluh darah. Materi inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Mulai dari yang pertama, yaitu darah. Darah merupakan suatu jaringan yang terdiri atas sel-sel darah. Darah terdiri dari beberapa komponen darah. Yang pertama, ada plasma darah. Yang kedua, ada sel darah merah. Yang ketiga, ada sel darah putih. Dan yang terakhir adalah keping darah. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita cermati gambar dari komponen darah. Berikut ini merupakan gambar dari komponen-komponen darah. Adapun bagian yang pertama disebut pembuluh darah. Bagian yang kedua, bagian ini yang tampak cair disebut plasma darah. Bagian ini disebut sel darah merah. Bagian yang keempat disebut sel darah putih. Dan bagian yang terakhir disebut keping darah. Marilah kita bahas satu persatu komponen-komponen darah. Yang pertama adalah plasma darah. Berikut ini merupakan gambar dari plasma darah. Adapun ciri-ciri dari plasma darah, yang pertama yaitu berwarna bening, kekuningan, dan terdiri dari 92% air. Ciri yang kedua yaitu berfungsi mengedarkan sari-sari makanan, protein, dan hormon. Dan ciri yang ketiga yaitu membantu membuang zat-zat sisa metabolisme. Komponen yang kedua yaitu sel darah merah atau eritrosit. Berikut ini merupakan gambar eritrosit. Adapun ciri dari sel darah merah atau eritrosit, yang pertama itu mengandung protein hemoglobin. Yang kedua, hemoglobin ini berfungsi untuk membawa oksigen dan mengedarkan ke seluruh tubuh. Dan yang ketiga berfungsi mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dikeluarkan dari paru-paru. Komponen darah yang ketiga yaitu sel darah putih atau leukosit. Berikut ini merupakan gambar dari sel darah putih atau leukosit. Adapun ciri-cirinya, yang pertama yaitu berperan melawan bakteri, virus, dan kuman penyebab penyakit pada tubuh. Ciri yang kedua yaitu membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Berikutnya, komponen darah yang keempat adalah keping darah atau trombosit. Adapun ciri-ciri dari keping darah atau trombosit yaitu yang pertama, membantu proses pembekuan darah dan penyembuhan luka. Dan yang kedua yaitu memperbaiki pembuluh darah yang rusak. Nah, ketika kalian terluka, keping darah inilah yang membantu proses pembekuan darah pada luka kalian sehingga tidak keluar terus-menerus darahnya. Bagian yang kedua adalah jantung. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di antara rongga dada agak sebelah kiri.
Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sekepalan tangan dan berat jantung orang dewasa sekitar 300 gram. Berikut adalah bagian-bagian jantung, yaitu bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, serambi kanan, arteri paru-paru, vena paru-paru, aorta, katup trikuspid, katup biskupid. Fungsi dari katup jantung yaitu agar darah dari bilik tidak bercampur dengan darah dari serambi. Materi selanjutnya yaitu fungsi organ peredaran darah. Berikut ini merupakan gambar dari peredaran darah. Pada gambar yang berwarna merah merupakan peredaran darah yang kaya akan oksigen. Sedangkan organ darah yang berwarna biru merupakan organ peredaran darah yang kaya akan karbon dioksida. Yang pertama pada bagian ini disebut bilik kanan yang berfungsi memompa darah kaya karbon dioksida ke paru-paru. Bagian selanjutnya yaitu bilik kiri, berfungsi memompa darah kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu serambi kanan, berfungsi untuk memompa darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Dengan serambi kiri berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Bagian selanjutnya yaitu vena, paru-paru atau vena vulgaris, yang berfungsi untuk membawa darah yang kaya akan oksigen dan paru-paru ke jantung. Pada bagian ini disebut dengan arteri, paru-paru atau arteri vulgaris, yang berfungsi mengalirkan darah kaya karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Materi yang ketiga yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran yang berfungsi sebagai tempat mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung dan sebaliknya. Pembuluh darah ada beberapa macam, yaitu yang pertama, pembuluh nadi atau arteri, yang berfungsi sebagai mengalirkan darah keluar dari jantung. Yang kedua, pembuluh balik atau vena, yang berfungsi sebagai mengalirkan darah masuk ke jantung. Yang ketiga, pembuluh kapiler, yang berfungsi sebagai pembuluh kecil yang menghubungkan antara arteri dan vena. Berikut merupakan perbedaan arteri dan vena. Pembuluh nadi berwarna biru dan pembuluh balik berwarna merah karena pembuluh nadi atau arteri kaya akan karbon dioksida, sedangkan pembuluh balik atau vena kaya akan oksigen. Adapun perbedaan yang pertama yaitu pembuluh nadi tempatnya agak ke dalam permukaan kulit atau tersembunyi. Sedangkan pembuluh balik atau vena tempatnya dekat permukaan kulit atau tampak kebiru-biruan. Perbedaan yang kedua yaitu pembuluh nadi, dinding pembuluh tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan pembuluh balik, dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Perbedaan yang ketiga yaitu pembuluh nadi, denyut terasa. Pembuluh balik, denyut tidak terasa. Perbedaan yang keempat yaitu pembuluh nadi, jika terjadi luka, darah mengucur. Sedangkan pembuluh balik, jika terjadi luka, darah tidak menetes. Materi selanjutnya yaitu proses peredaran darah. Darah yang selalu beredar dalam tubuh manusia disebut peredaran tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya yang ditempuh peredaran darah, manusia dibagi menjadi dua yaitu 1. Peredaran darah kecil. Peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Yang kedua, peredaran darah besar. Peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh atau kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Proses peredaran darah kecil yaitu dimulai dari bilik kanan, terus ke arteri paru-paru, selanjutnya ke paru-paru, selanjutnya ke vena paru-paru, dan yang terakhir yaitu ke serambi kiri. Proses peredaran darah besar yaitu dimulai dari bilik kiri yang kaya akan oksigen memompa darah ke seluruh tubuh dengan aorta. Selanjutnya, darah yang kaya akan oksigen ini akan menuju ke seluruh tubuh akan melewati aorta. Setelah itu, peredaran akan sampai di seluruh tubuh, atas dan bawah, maka akan terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida.
Pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida ini terjadi pada pembuluh kapiler. Berikutnya yaitu darah yang kaya akan karbon dioksida kembali ke jantung dengan melewati vena cava atas dan vena cava bawah. Kemudian darah yang kaya akan karbon dioksida akan masuk ke serambi kanan. Nah, itulah proses peredaran darah yang benar pada manusia. Oke, cukup sekian dulu ya pembahasan materi dari Bu Istiqomah. Semoga dengan mudah kalian dapat memahaminya. Akhir kata dari Bu Istiqomah, sampai jumpa. Dadah.